Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali pada perkuliahan sistem pembangkit daya. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-13 dengan topik turbin uap. Apakah yang dimaksud turbin itu? Ya, turbin adalah salah satu jenis mesin penggerak atau penggerak utama gitu ya. Dikenal dengan prime mover, di mana fluida kerjanya memutar roda sudu gerak. Nah, di sini fluida yang dimaksud itu berpengaruh kepada jenis turbin ya. Kalau fluidanya uap, maka disebut turbin uap. Kalau fluidanya air, disebut turbin air. Kalau fluidanya gas, maka disebut turbin gas. Fungsi daripada turbin itu sendiri adalah mengubah energi kinetik. Dalam hal ini adalah fluida kerja yang memiliki massa dan kecepatan ya, ketika dia menumbuk daripada turbin ya. Nah, selanjutnya energi itu berubah menjadi energi mekanik, yaitu berupa putaran turbin ya, dan menghasilkan torsi. Bagian-bagian turbin. Turbin terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah rotor atau roda turbin ya. Itu merupakan bagian yang bergerak. Terdiri dari blade ya, atau sudu-sudu turbin, termasuk juga porosnya. Yang kedua adalah stator atau rumah turbin atau casingnya ya. Bagian ini itu merupakan bagian yang diam ya, termasuk dalam hal ini adalah nozzle ya, mengarahkan daripada fluida, dalam hal ini uap ya, untuk turbin uap. Nah, di bawah ini adalah contoh rotor ya, untuk pembangkit derajat unit 2. Ini adalah merupakan rotor dari PLTP derajat ya, di Garut, yang memiliki kapasitas 90 MW ya. Sedangkan yang sebelahnya itu adalah rumah turbin daripada PLTP Gunung Salak 2 ya. Itu unitnya ada di Sukabumi ya. Dengan total kapasitas kalau di Sukabumi itu 370-an ya megawatt. Ya, kedua pembangkit ini didirikan atau dibangun oleh PT Chevron, di mana OM-nya ya, operation dan maintenance-nya itu dikelola oleh PLN ya. Dalam hal ini adalah Indonesia Power. Ini adalah skema turbin uap PLTP ya, di mana seperti kita lihat di sini, ini ada pipa main steam ya, untuk masuknya uap ke dalam turbin ya. Kemudian ada regulation valve, dalam hal ini adalah yang mengatur besar kecilnya flow fluida yang masuk ke dalam turbin ya. Nah, turbin ini terdiri dari high pressure turbin, intermediate turbin, dan low pressure turbin ya. Low pressure turbin.
yang dihubungkan dengan generator unit, ya, dikopel dengan generator unit. Nah, ini unitnya terlihat di sini, ya, dalam satu kesatuan. Kemudian di bawah daripada turbin itu adalah kondenser, ya. Di high pressure turbin itu dia ada extraction, ya. Jadi steam diambil sebagian untuk proses pada pembangkit, ya, sebagai feed water heater. Ya, turbin itu banyak sekali macamnya, ya. Ada turbin air, ya, ada turbin gas, dan ada turbin uap. Yaitu di sini adalah didasarkan pada fluida kerjanya, ya. Jadi kalau fluida kerjanya uap, maka disebut turbin uap. Contoh turbinnya adalah De Laval, ya, jenis turbinnya ada turbin Curtis, kemudian ada Rateau dan Parson. Kemudian turbin gas itu ada beberapa jenis, turbojet, turbofan, turboprop, turbocharger, ya. Tergantung aplikasinya, ya, terutama untuk pesawat terbang. Nah, itu macam-macam jenisnya. Kemudian untuk air, ya, atau turbin air di sini itu ada turbin Pelton, Francis, Kaplan, propeller. Biasanya ini pemilihan daripada turbin itu dipengaruhi oleh ketinggian dan debit, ya, debit fluidanya, ya. Selanjutnya, berdasarkan perubahan momentum itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama turbin impuls atau aksi, itu ada De Laval, Curtis, Rateau, Pelton, ya, untuknya airnya. Sedangkan turbin reaksi itu ada Pearson, Francis, Kaplan, propeller. Ya, jadi untuk airnya ini. Kemudian berdasarkan arah aliran. Berdasarkan arah aliran itu ada arah aksial, ya, searah dengan poros, ya. Itu ada Kaplan, propeller. Ini kebanyakan adalah air, ya. Kemudian ada juga untuk yang di gas, ya, di PLTG. Ada turbojet, fan, dan prop. Jadi untuk yang jenis tangensial ini tidak ada untuk yang uap. Kemudian turbin tangensial itu berdasarkan gaya tangensial, ya, tegak lurus terhadap sumbu, ya. Nah, itu contohnya Pelton, ya. Kemudian ada juga turbin radial. Turbin radial itu bisa masuk, bisa keluar, atau dikenal dengan sentrifugal, ya. Itu contohnya adalah Francis. Kemudian ada turbin aliran campuran, mixed flow, ya. Itu adalah Francis juga. Nah, dalam hal ini biasanya itu untuk yang medium, ya, untuk debit dan ketinggiannya yang medium. Kemudian menurut tingkatannya, ya, jadi ada turbin itu ada yang tunggal, ada yang bertingkat. Nah, untuk turbin air dan gas itu rata-rata adalah tunggal, ya, tunggal. Jadi hanya satu turbin, tidak bertingkat. Jadi satu laluan saja. Kalau untuk turbin uap itu hampir semua jenisnya itu adalah
bertingkat ya, jamak. Ada Curtis ya, ada atau person ya. Ini untuk turbin uap ya. Kemudian ada untuk yang PLTG juga ya, itu bertingkat. Sedangkan berdasarkan kondisi operasi itu turbin ya, dalam hal ini turbin uap itu bervariasi. Ada yang kecil sampai yang besar ya. Yang kecil small unit itu setengah sampai 2 megawatt. Kemudian ada medium 1,5 sampai 10 megawatt. Ya, di sini tentunya variasi tekanan dan temperaturnya juga berbeda ya, tergantung kondisi operasinya. Kemudian ada yang large unit ya. Untuk yang besar itu 4 sampai 100. Ya. Atau 10 sampai 1000 megawatt. Ya, macam-macam. Nah, di atasnya itu super critical ya. Jadi ya termasuk large unit ya. Super critical itu di atas 200 megawatt. Di Indonesia itu ya rata-rata untuk yang tipe super critical itu 600 sampai 1000 megawatt. Ya, turbin berdasarkan arah alirannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah turbin impuls ya. Turbin impuls. Turbin ini ya rotornya berputar itu diakibatkan oleh efek tumbukan antara uap dengan sudut turbin. Jadi ditumbukan gitu ya. Seperti ini ya. Ini contohnya ini adalah air ya, dipanaskan gitu. Menghasilkan uap. Uap itu digunakan untuk menumbuk daripada turbin. Nah, ini adalah turbinnya ya. Ini turbinnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah turbin reaksi. Nah, turbin reaksi ini pertama kali dikenalkan sebagai turbin uap adalah turbin Hero. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Ya, seperti ini. Jadi, bekerjanya berdasarkan efek semburan uap yang keluar oleh sudu-sudu. Jadi, arahnya adalah kebalikannya ya. Jadi, semacam hukum Newton ketiga ya. Ketika dia memberikan aksi, dia mendapatkan reaksi. Ketika dia memberikan dorongan uap itu ya ke atas, ini ya, kalau dari gambarnya ini, maka dia mendapatkan gerak putar ke arah kebalikannya, gitu ya, ke arah kebalikannya. Itu adalah turbin reaksi. Ya, turbin impuls berdasarkan asas impuls ya. Itu ada dua jenis opsi ya. Jadi ada yang bentuknya adalah plat, datar, ada yang berbentuk sudu ya. Ini adalah yang A ini adalah plat ya, yang kedua adalah bentuk sudu ya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, kerja optimum pada plat itu persamanya adalah M VS kuadrat per 4. Ya. VS di sini adalah kecepatan. Nah, kalau dengan kecepatan yang sama, maka untuk kerja optimum turbin jenis sudu itu pembaginya lebih kecil ya, dengan sama-sama kecepatan VS ya. Pembaginya lebih kecil dibandingkan dengan plat. Artinya di sini bahwasanya kerja turbin
model sudu itu memiliki daya yang secara teori 2 kali daripada daya yang turbin plat datar ya. Jadi sudu jenis ini dianggap paling efisien untuk diterapkan pada turbin uap ataupun turbin-turbin yang lainnya, turbin gas dan turbin air. Nah, ini adalah contoh gambaran turbin impuls dan reaksi ya. Ya, turbin impuls berdasarkan tumbukan. Kita lihat di sini ini ada nozzle ya. Ada nozzle yang berisi fluida yang disemburkan ke dalam sudut-sudut turbin ya. Ini sudut-sudut turbinnya. Sehingga arahnya itu searah dengan gerak turbin gitu ya. Arahnya searah dengan gerak turbin. Jadi di sini fixed nozzle-nya itu diam bagian stator, dia mengarahkan aliran fluidanya untuk menumbuk turbin. Ya. Kalau kita lihat di sini kecepatannya itu hampir sama dengan reaksi ya, cuman dia relatif lebih tinggi ya dibandingkan reaksi. Kemudian tekanannya dia terjadi pressure drop ya. Jadi setelah ditembakkan nozzle kemudian terjadi penurunan pada bagian sudu. Sedangkan di reaksi kita lihat di sini ya, gerak putar daripada turbin itu berlawanan arah dari arah nembaknya si fluida ya. Jadi fluidanya menembaknya ke arah misalkan ini ke kanan, maka gerak daripada sudu berarah ke kebalikannya. Nah, performanya itu tekanan itu relatif turun secara bertahap ya. Turun secara bertahap. Kemudian kecepatannya kalau kita lihat ya masih di bawah kecepatan turbin impuls. Ya, kalau kita belajar tentang turbin itu kita belajar juga tentang segitiga kecepatan ya, terkait dengan vektor kecepatan. Ya, pada turbin itu arah masuknya fluida itu ditunjukkan pada gambar ini ya, gambar ini. Ini bisa kita lihat penampang sudu pada bagian samping gitu ya. Jadi kalau sudunya bulat, ya seperti ini ya. Ini misalkan, nah ini sudu-sudunya tampak dari depan gitu ya. Nah dari sampingnya ini, nah kalau kita potong dari sini, maka penampaknya kira-kira seperti ini ya. Nah itu bisa kita lihat ada sudut yang dibentuk oleh si fluida pada saat masuk ke dalam turbin ya. Jadi ini putarannya ke sini ya. Kalau ini putarannya ke sini misalkan gitu ya. Nah, itu sudut masuknya itu kita kenal dengan velocity of whirl ya, kecepatan putar. Ya, kecepatan masuknya. Nah, di sini itu sama dengan VS3 cos theta ya. Kecepatan masuknya VS1 ya. VS1 cos theta. Theta-nya itu ini ya, ini
tetanya, sudut yang terbentuk. Ya, bagian masuk. Sedangkan atau VS1 cos theta atau VW1 gitu ya. Nah, sedangkan bagian sisi luarnya ini adalah VS2 ya. VS2 cos delta ya. Cos delta atau VW2. Nah, di sini kalau kita lihat ya sama dengan vektor-vektor ya. Misalkan kita ingin mencari VR1. Jadi kalau VR1 atau resultannya ya, kecepatan resultannya adalah VS1 ya. Cos theta ya. Cos theta dikurangi VB ya, dikurangi VB. Cos theta kurangi VB. Nah, gitu ya. Itu untuk VR-nya. Ya, relative velocity. Nah, itu berdasarkan vektornya ya, berdasarkan vektornya. Selanjutnya, untuk mendapatkan gaya vektor ya, gaya daripada fluida yang menumbuk plate ya, atau perubahan momentum ya, setara dengan perubahan momentum, maka sama dengan ya MV ya, MV 1 min MV2 gitu ya, sisi masuk kurangi sisi keluar ya. M-nya ini untuk yang dua kasus itu ya, untuk yang masuk dan sisi keluar, massa daripada fluidanya. Nah, atau VS1 cos theta tadi itu adalah VW, bisa dituliskan sama dengan ini ya. Maka kerja per unit waktu atau daya yang dihasilkan ya, kerja per waktu itu W dot ya, W dot. Nih, kalau dot itu menunjukkan lajunya ya, per waktunya. Maka M VB ya per GC kali VS1 cos theta min VS2 cos theta cos delta ya. Jadi di sini ini ada penambahan VB ya. Nah, berapa VB ya? Nah, VB optimum itu didapatkan pada saat VS1 cos theta dibagi 2. Ini 2 ini ya. Ini 2. Ini 2 ini. Dua. Ya, kemudian kerja optimum itu dicapai tentunya pada saat VB optimum ya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, sedangkan efisiensi maksimum dicapai pada saat cos theta kuadrat ya, cos theta kuadrat. Perkembangan teknologi di bidang turbin uap. Ya. Mesin uap itu yang pertama kali dibuat atau ditemukan oleh James Watt ya. Pak James Watt tahun 1776 namanya. Nah,
Selanjutnya pengembangannya di mesin uap ini ya, ada turbin uap. Turbin uap pertama dikenalkan oleh Charles Pearson ya, tahun 1884. Beliaulah yang menginisiasi gitu ya, perkembangan turbin uap di awal ya, yang kita kenal dengan turbin Pearson ya, berdasarkan penemunya. Daya poros yang dihasilkan sampai 2000 horsepower dengan kecepatan putar adalah 2000 rpm. Nah, selanjutnya 1896 itu adalah Charles G. Curtis ya. Jadi ini menemukan jenis turbin Curtis ya, sesuai dengan penemunya, turbin Curtis. Nah, ini mengembangkan turbin impuls dengan kecepatan bertingkat. Ya, jadi pertama mengenalkan turbin bertingkat ya untuk turbin uap. Jenis turbin impuls adalah Pak Curtis nih. Selanjutnya ada beberapa perkembangannya ya. Ada Carl Gustav ya, yang dikenal dengan Carl Gustav Patrick de Laval. Itu dikenal dengan turbin de Laval. Selanjutnya 1900 ada Auguste Retaux dari Prancis. Nah, dikenal dengan turbin Retaux ya, untuk turbin impuls aksial bertingkat. Ya. Dan terus ada pengembangan ya, seperti Berger Ljungström ya dari Swedia. Dan selanjutnya memang pengembangan dari turbin-turbin yang sudah ada ya. Ya, turbin yang sekarang tentunya akan mengalami efisiensi yang lebih bagus ya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu untuk turbin-turbin di atas 500 MW itu perkembangannya mulai tahun 1958. Nah, ini adalah jenis-jenis turbin uap tadi ya, berdasarkan penemunya. Ada di Laval, ya, ada Curtis, Retaux, dan Pearson. Ya. Yang banyak digunakan untuk turbin uap adalah Curtis, Retaux, dan Pearson. Ya, kita lihat di sini yang garis putus-putus ini adalah C ya. C itu adalah kecepatan ya, velocity. Kemudian untuk yang garis tegas ya, yang tidak ada putus-putus, itu adalah P ya, atau tekanan. Nah, di sini kita lihat ini adalah gambaran sudu sisi masuknya ya, sudu sisi masuknya. Maaf, bukan sudunya, nozzle-nya ya, nozzle sisi masuknya. Ya, jadi pertama uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Selanjutnya fluida itu menumbuk daripada sudu-sudu turbin. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini di satu luruskan ini ya, ke bawah ini pertama kali masuk itu terjadi peningkatan kecepatan ya pada sisi sudu, sedangkan tekanannya itu menurun di sini ya, menurun. Selanjutnya melalui sudu-sudu itu secara bertahap kecepatannya itu menurun ya, sampai di akhir keluaran sudu. Tekanannya pada sisi masuk itu relatif konstan ya,
di Curtis ini ya, konstan, tapi tekanannya rendah, tekanannya rendah. Nah, ini cukup baik untuk sisi masuk ya, sehingga tekanan pada saat masuk itu yang terlalu tinggi itu bisa diredam ya di Curtis ini. Ya, tekanan dan kecepatannya ya. Kemudian kalau di Reto itu velocity ya, C-nya ini kita lihat naik turun ya, dari ini, lebih konsisten ya. Grafiknya sinusoidal ya, gitu ya. Sedangkan tekanannya itu secara bertahap turun. Tapi dibandingkan dengan Curtis, memang Curtis itu relatif konstan ya, dari awal sampai akhir. Kalau Reto itu bertahap. Itu. Nah, Reto ini cocoknya untuk di akhir ya. Jadi untuk mengambil energi yang besar-besarnya, atau di akhirnya di tengah setelah Curtis ya. Tengah Curtis. Curtis itu di sisi masuk ya. Nah, ada Reto, ada Person. Nah, kalau kita lihat di sini antara Reto dan Person itu hampir sama ya. Hampir sama trennya. Kecepatannya sinusoidal, sedangkan di tekanannya ada penurunan secara bertahap. Nah, ini adalah contoh turbin ya, perbandingan turbin impuls, turbin aksi dengan turbin reaksi. Ya. Kalau turbin aksi, luas saluran tetap sehingga tidak terjadi perubahan kecepatan, tekanan dan temperatur ya. Itu untuk impuls. Kemudian perubahan arah menyebabkan rotor berputar. Sedangkan turbin reaksi itu sudah bekerja seperti nozzle sehingga mempercepat aliran sehingga T dan P-nya turun. Gitu ya. Proses ini terjadi pada sudu tetap maupun sudu gerak. Jadi sudu tetapnya juga mendapatkan tekanan dan temperatur yang memiliki kecenderungan sama ya. T dan P-nya turun. Kemudian bentuk sudunya ada yang bulat, ada yang tajam untuk turbin reaksi ya. Ya, kalau yang bulat ini ya, yang bulat. Ini ujungnya nih. Efisiensi tidak begitu tinggi tapi dia lebih konstan ya. Nah, kalau yang tajam seperti ini ya, agak tipis, agak tidak membulat ya, agak tajam ujungnya nih ya. Efisiensi tinggi pada kondisi kerja saja. Nah, biasanya turbin-turbin itu tidak sendiri ya, tapi ada perpaduan dari beberapa jenis turbin gitu ya. Terutama untuk kalau di PLTP ya, itu sisi masuk yang ini kita nggak bisa kontrol ya, given dari sumber ya. Nah, itu tentunya perlu distabilkan gitu ya, perlu distabilkan. Nah, itu tentunya menggunakan jenis turbin yang sesuai gitu ya, tekanannya, kecepatannya ya, itu diturunkan dulu gitu ya, turunkan dulu pada sisi masuk sehingga beban kerjanya tidak terlalu besar. Nah, di sini perlu kombinasi antara turbin impuls dan reaksi ya. Mengapa ada turbin reaksi dan impuls itu ternyata memang ada keuntungan dan kerugiannya yang bisa kita kombinasikan. Turbin impuls terjadi penurunan tekanan yang cukup besar ya. Kemudian baik ditempatkan pada tingkat-tingkat awal ya. Jadi pada sisi masuk itu bagus menggunakan impuls ya, tekanan tinggi, kecepatannya rendah,
dan sudunya pendek, sehingga kecepatan uap rendah ya. Akibatnya kerugian friksinya rendah. Nah, kerugian friksi yang dimaksud ini ya, gesekan itu adalah pada fluida kerjanya ya. Ya, losses tertinggi termasuk kerugian ya yang cukup besar pada ini ya, turbin itu adalah losses pada friksi pada fluidanya ya, fluida kerjanya ya. Kerugian gesek pada fluida kerjanya. Kemudian turbin reaksi. Turbin reaksi ini lebih efisien baik untuk kapasitas tinggi ya. Jadi kalau untuk yang kapasitas beban tinggi itu bagus pakai reaksi ya. Pada kecepatan sudu yang sama, kecepatan uap lebih rendah sehingga kerugian friksinya lebih kecil, tetapi kerja yang dihasilkan lebih kecil juga ya. Nah, ini sisi kurangnya di situ ya. Kerja yang dihasilkan lebih kecil. Kemudian terjadi penurunan tekanan pada sudu gerak. Jadi tekanannya turun ya, sehingga tidak baik untuk tekanan tinggi. Ya, kebocoran tekanan pada ujung sudu besar sehingga terjadi efek throttling dan kerugian eksergi ya. Eksergi ini energi yang tidak termanfaatkan. Energi yang bisa dimanfaatkan, kebalikannya ya. Jadi eksergi itu energi yang bisa dimanfaatkan untuk kerja. Kemudian terjadi efek throttling. Throttling itu efeknya adalah entalpinya tetap. Kemudian baik untuk tingkat-tingkat akhir di mana DP atau pressure drop pada sudu gerak rendah. Jadi baiknya itu memang kalau sudu turbin bertingkat itu dia pada tingkat-tingkat akhir ya. Penempatannya di tingkat akhir untuk turbin reaksi ini ya. Perbandingan celah clearance ujung per panjang sudu menjadi rendah. Kemudian dengan sudu yang panjang, kecepatan sudu besar ya. Sehingga daya per tingkat lebih baik daripada turbin impuls. Nah, ini jadi untuk mengambil energi pada bagian akhir daripada fluida kerja gitu ya, memanfaatkan energi fluida kerja pada bagian akhir sebelum keluar turbin. Nah, ini adalah kombinasi jenis turbin, ada Curtis Retau ya. Nah, ini dua-duanya adalah impuls atau Curtis Person gitu. Jadi traynya gitu, pada saat sisi masuk sudu nih, nozzle-nya ini itu terjadi peningkatan kecepatan ya, sampai di ujung tekanannya itu turunnya. Setelah itu mengalami proses penurunan tekanan secara bertahap. Nah, kalau persen dia lebih smooth. Kalau di sini kita lihat bertingkat, kalau di sini persen itu lebih smooth penurunannya ya, gitu. Nah, tapi di sisi kecepatan itu relatif lebih tinggi kalau Retau ya dibandingkan dengan persen itu. Nah, ini di turbin derajat 2 ya, di PLTP Garut ya. Itu 5 tingkat pertama Curtis ya. Jadi di sisi masuknya memang Curtis, selanjutnya pakai Pearson ya. 3 tingkat terakhir menggunakan Pearson. Nah, sedangkan di turbin uap ya, ini contohnya produk Mitsubishi. Mitsubishi itu contohnya di IP Suralaya itu Mitsubishi ya. Nah, ini untuk daya 200 sampai 3000 kW
ya misalkan ya. Nah, itu ya sampai 10.000 ya, 10.000 kilowatt. Itu blade-nya itu jenis rattle. Bertingkat ada 4 sampai 10 tergantung besarnya daya yang dihasilkan ya. Besar daya yang dihasilkan. Ya. Jadi ada beberapa jenis ini ya, turbin frame-nya. Ada 4 sampai 10, ada yang 4 sampai 12 ya. Tentunya berdasarkan daya output ya. Kalau lebih besar tingkatannya ya dayanya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Cuman di sini kalau kita lihat bedanya dengan yang di atas, speed range-nya, RPM-nya untuk yang di bawah ini lebih rendah dibandingkan yang atas ya. Nah, kemudian jenis turbin uap berdasarkan tekanan keluarnya itu ada atmosfer exhaust turbine. Jadi di sisi keluar turbin tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara di luar. Kemudian ada back pressure turbine, itu tekanan keluarnya di atas tekanan udara atmosfer, tekanan udara di luarnya gitu ya. Kemudian ada condensing turbine, ya turbin kondenser tekanan keluar di bawah tekanan udara luar ya. Nah, kalau back pressure ini tekanannya lebih tinggi, ini masih bisa dimanfaatkan gitu ya untuk proses. Sedangkan atmosfer exhaust turbine ini dia langsung keluar di turbin ya, satu laluan. Kemudian condensing turbine ini dengan kondenser ya. Jadi uapnya itu masuk kondenser itu diturunkan tekanannya ya. Jadi di sini di bawah tekanan udara luar dibuat vakum ya, dibuat vakum. Nah, ini adalah atmosfer exhaust atau back pressure turbine ya. Dari turbin kemudian dibuang ke atmosfer ya. Kalau back pressure masih bisa dimanfaatkan lagi. Sedangkan untuk condensing unit turbine ya, jadi turbin itu langsung dihubungkan dengan kondenser ya. Kondenser berada di bawahnya. Jadi hasil uap yang sudah tidak digunakan lagi untuk kerja itu dibuang. Nah, ini sebenarnya losses ya. Losses yang tidak bisa dihindarkan dari sistem pembangkit daya uap ini ya. Karena sudah nggak digunakan lagi ya energinya dibuang di kondenser. Ya, termasuk energinya cukup besar ya. Gitu. Makanya harus benar-benar dimanfaatkan sebelum masuk ke kondenser. Kalau ke kondenser itu energinya udah nggak bisa dimanfaatkan lagi, dibuang ya, dengan dikondensasikan uap menjadi air ya. Itu hanya yang dipakai adalah feed waternya saja ya, air untuk proses masuk ke boilernya saja yang digunakan. Sedangkan energinya itu hilang di sini ya, hilang. Jadi ini termasuk ya rugi-rugi gitu ya, head loss yang tidak bisa dihindari pada proses PLTU ya, bangkit itu diantaranya adalah energi yang terbuang di kondenser, energi yang terbuang di stack ya, di apa, di cerobong ya. Kemudian energi yang terbuang karena blow down, ada boiler ya, air yang karena standarnya tidak terpenuhi maka dia harus dibuang di blow down. Kemudian berdasarkan arah alirannya turbin itu ada bentuk straight through ya, uap langsung keluar, ada reheat. Reheat itu uap
dari turbin dikeluarkan, kemudian dipanaskan ulang kembali masuk ke dalam boiler, kemudian masuk lagi ke turbin pada tingkat yang lebih rendah gitu ya, tekanan yang lebih rendah, tapi temperatur bisa sama atau bisa lebih tinggi. Kemudian ada turbin extraction, uap dikeluarkan di tengah-tengah ya, atau sebelum di sisi keluarnya, ya, untuk proses ini bisa untuk pemanas heater ya, seperti di high pressure heater gitu ya. Kemudian ada turbin induksi, uap dari proses dimasukkan ke bagian turbin tekanan rendah ya, misalkan kalau dari pembangkit pada umumnya dari intermediate turbine langsung masuk ke low pressure turbin ya. Nah, turbin-turbin ini dari jenisnya tadi bisa divariasikan ya. Contohnya ini untuk turbin uap dengan kondensasi. Turbin uap dengan kondensasi itu ada aliran langsung ya, dari ini main valve ya, governor ya gitu ya, masuk turbin kemudian langsung ke luar ya gitu. Ada sama ya, masuk uap tapi tekanannya rendah ya, seperti ini, masuk keluar. Kemudian ada pembuangannya secara bertahap, pembuangan ganda ya. Ada yang turbin itu menggunakan reheat, pemanas ulang ya, itu dari tingkat yang lebih tinggi dipanaskan ulang kemudian masuk ke tingkat yang lebih rendah. Nah, itu ada yang tunggal, ada 2 kali ulangan ya, ada tekanan campuran. Kemudian ada ekstrak ya, ekstraksi atau otomatis tunggal ya. Jadi diambil sebagian uap untuk proses ya. Ada yang tunggal, ada yang ganda ya. Ada yang triple gitu. Kemudian ekstraksi tunggal dengan tekanan campuran. Nah, bisa ya, bisa seperti itu. Atau ekstrak tidak otomatis tunggal. Ya. Jadi bisa divariasikan ya, macam-macam. Nah, ada juga yang turbin tanpa kondensasi ya. Jadi tidak masuk ke kondenser, tapi langsung ya bisa tadi itu langsung ke apa? Stack gitu ya. Stack. Nah, ini ada aliran langsung, ekstraksi tak otomatis, ekstraksi otomatis ya. Atau ekstraksi otomatis buat tempatnya. Macam-macam ya, bisa divariasikan. Cuman lebih banyak memang variasinya di turbin dengan kondensasi. Nah, kemudian ada yang turbin itu ditandemkan gitu ya, tandemkan. Ya, dengan poros tunggal. Ya, bisa rumah aliran tunggal seperti ini, bisa berhadapan-hadapan. Ya, tandem ya, gitu ya. Jadi masuknya satu, ya apa ini, main stop valve-nya satu, tapi dia masuk ke dalam turbin itu dari 2 sisi, gitu ya. Atau justru 2 rumah, ya. Pemasukan satu tapi 2 rumah gitu ya, 2 rumah. Nah, seperti di low pressure itu seperti itu ya. Turbinnya lebih besar-besar ya, lebar-lebar ininya ya. Tujuannya untuk mengambil energi yang sebesar-besarnya ya dari sisa energi yang dibawa oleh fluida kerja. Ya, ada pemanas ulang 2 rumah, 2 aliran ya, macam-macam. Ada 3 rumah, 3 aliran. Ada 4 rumah, 4 aliran. Ya.
Ya memang ada banyak macam-macam jenis ya. Ada yang bukan poros tunggal tapi dua poros atau lebih gitu ya. Nah ini uh, panduannya apabila uh, porosnya lebih dari satu, lebih dari satu. Kira-kira seperti ini. Ya, tapi secara umum memang kebanyakan turbin itu dalam satu poros ya, dengan generator ya. Antara turbin satu dengan turbin yang lain bertingkat itu satu poros, sehingga energi lossesnya juga lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, kalau produk Mitsubishi ya, ini casing itu menunjukkan besarnya range daripada daya yang dihasilkan gitu ya. Misalkan dua casing ini bisa sampai di sini ya, 700 megawatt gitu ya. Kalau 3 casing bisa sampai 1000 megawatt. 4 casing bisa di atas 1000 ya. 4 casing cross combine ya, bisa lebih tinggi lagi ya, gitu. Nah, tipe-tipe turbin tadi itu kalau biasanya di suatu produk misalkan ya dalam Mitsubishi ya, ini produk yang memang paling banyak dipakai ya, unit-unit pembangkit daya uap itu ada tipe-tipenya ya. Ada dia ada back pressure ataukah pakai condensing saja ya, itu ada ininya, ada tipenya. Kalau pakai back pressure itu B ya. Kalau condensing type saja pakai C gitu ya. Jenis turbinnya macam-macam ya, macam-macam. Kalau yang di low ya, low pressure heater biasanya kan condensing dia langsung buang ke bawah. Tapi kalau untuk yang tingkat high pressure dan intermediate pressure itu kan tekanannya masih tinggi ya, sehingga itu bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan energinya itu ya, sehingga lebih cocok menggunakan back pressure. Ya itu tadi bagaimana jenis-jenis turbin ya, pemanfaatnya seperti apa. Nah kemudian turbin ini berputar itu tentunya berdasarkan masukan energi dari fluida kerja gitu ya. Nah pengaturan daripada fluida kerja itu tentunya nantinya akan berpengaruh pada kecepatannya, kecepatan putar daripada turbin ya, di mana fluida kerja tersebut sendiri ya itu diatur oleh main stop valve dan governor ya. Kalau main stop valve itu untuk buka dan tutup secara 100% ya, jadi buka penuh atau tutup penuh. Sedangkan flow debit fluida kerjanya itu diatur oleh governor valve gitu ya, governor valve. Jadi mengatur besarnya fluida yang masuk ke dalam turbin sesuai dengan beban unit yang beroperasi ya. Nah, governor ini ada dua jenis. Yang pertama, governor pengatur kecepatan ya. Digunakan untuk menjaga kecepatan turbin agar selalu konstan ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan. Jenis ini dipakai untuk generator listrik arus AC ya. Kemudian yang kedua, governor pengatur tekanan uap. Nah, di sini kalau kecepatan hubungannya dengan daya output nantinya tergantung putarannya berapa ya. Kalau di sini tekanan uap itu yang diekstraksikan dijaga selalu konstan. Jadi umumnya untuk turbin uap yang digunakan di dunia industri seperti itu ya. Jadi kebutuhannya adalah
tekanan ya, tekanan. Kalau untuk listrik itu kecepatan. Tapi untuk proses pada industri itu tekanannya ya. Tekanan dan temperatur tentunya ya. Nah, untuk jenis blade itu ada yang macam-macam tadi ya. Ada yang flat blade ya, ada plat datar, ada sudu ya. Nah, sudunya juga ada yang macam-macam. Ada yang shroud blade. Jadi shroud blade itu ya berbentuknya agak melingkar-lingkar gitu ya. Nah, itu ketika turbin berputar, sudu dapat berputar akibat gaya sentrifugal sehingga peredaman getaran turbin 20%. Jadi ini lebih handal ya. Lebih handal, lebih tambah tahan lama, vibrasinya lebih rendah ya sebabnya itu. Kemudian pembuatannya itu proses casting ya, tanpa lasan, tanpa keling, sehingga relatif lebih tahan korosi. Nah, kalau untuk PLTP memang uh, fluida kerjanya itu given ya dari resource yang tentunya itu susah dikendalikan ya. Beda dengan turbin uap. Kalau uap kan kadar airnya lebih kualitas air eh, sangat diperhatikan ya agar maintenance-nya lebih mudah ya, efisiensinya lebih tinggi ya, nggak gampang korosi ya pada materialnya sehingga lebih awet. Nah, kalau di PLTP karena gas given yang kotor, nah ini jenis blade-nya ini yang diatur. Materialnya juga diatur. Jadi untuk jenis PLTP ya, panas bumi karena given. Jadi gasnya itu bervariasi. Ya, bisa korosif ya, bisa tekannya mungkin sangat tinggi atau juga pada aplikasi turbin-turbin ini ya, organik seperti untuk pada pembangkit listrik tenaga sampah itu gasnya lebih lebih bervariasi gitu ya. Nah, itu turbinnya tentunya harus lebih lebih ini ya, lebih terpilih dari sisi materialnya dan desain blade-nya. Nah, desain turbin itu memang yang ideal itu tidak ada kandungan air ya yang ada di dalam turbin ya. Makanya kualitas fluida kerja uap itu dia superheat gitu ya. Kalau jenuh dia akan mudah sekali terjadi air ya. Sehingga di sini di desainnya itu ada batasannya ya. Biasanya adalah moisture tidak boleh lebih dari 12% atau kualitas uap itu minimal 88% gitu ya. Harus di atas 88% itu adalah uapnya ya. Sisanya adalah uap air ya. Nah, di sini ini untuk menjaga agar turbin bisa lebih awet ya. Jika moisture-nya terlalu tinggi, maka kandungan oksigen ya yang terbawa oleh air itu tinggi. Yang hal ini yang menyebabkan terjadinya oksidasi pada material turbin. Oksidasi inilah yang menyebabkan terjadinya korosi gitu ya. Nah, untuk itu biasanya turbin didesain itu ada drain hole ya, drain hole seperti ini. Ya. Nah, ini tujuannya agar air itu dia bisa terbuang melalui celah-celah itu ya. Air yang terkondensasi itu melalui celah-celah itu terbuang ya. Kena panas dia menguap gitu. Nah, itu desain yang dipilih pada turbin sehingga sudu-sudu turbin itu lebih awet. Nah, sisi kanan ini adalah contoh hasil simulasi saya lihat ngambil dari jurnal ya. Itu efek daripada kondensasi ya. Yang merah-merah ini adalah kandungan air yang menempel di turbin, di blade-nya ya.
Nah, ini dia ketika terakumulasi seperti ini, inilah yang potensi terjadi korosi ya pada bagian blade-nya ya, atau bagian statornya juga ya, bisa terjadi seperti ini. Ya, pada turbin ya, turbin itu beroperasi pada putaran yang tinggi sehingga sangat penting untuk pelumasan ya. Jadi sistem pelumasan ini juga sangat harus diperhatikan ya, karena tentunya akan berpengaruh pada maintenance ya, umur alat gitu ya. Jadi di pelumas ini ada beberapa pompa yang bekerja ya. Di antaranya adalah main oil pump, yaitu pompa utama pelumas. Kemudian auxiliary oil pump, kemudian turning gear oil pump, dan emergency oil pump. Ya, pompa utama tentunya yang mensuplai semua kebutuhan pelumas yang ada pada turbin ya. Kemudian ada turning gear oil pump untuk penggerak awal ya. Kemudian auxiliary oil pump ya, itu juga untuk tidak hanya untuk pelumas, tapi dia untuk jack gitu ya, jacking oil gitu ya. Jadi untuk mengangkat daripada si turbin ya, sehingga turbin yang berat itu tidak menempel pada rumah biring ya, rumah bantalan gitu ya. Jadi posisinya itu masih terlapisi oleh poli gitu ya, sehingga terjadi gesekannya bisa diminimalkan gitu. Kemudian ada emergency oil pump, itu fungsinya adalah untuk pada kondisi emergency itu pompa masih bisa dimanfaatkan, digunakan. Nah, ini adalah sistem pelumasan pada turbin gas ya. Nah, di sini ada main oil pump ya. Main oil pump ya, fungsinya adalah untuk memberikan pelumasan pada bearing-bearing pada turbin ya, pada turbin ya. Jadi juga di sini dihubungkan dengan governor ya, relay oil ya, power oil supply ya. Jadi untuk hidrolik buka tutup valve pada governor itu juga dari main oil pump. Nah, sedangkan auxiliary ya ini dan emergency itu dia untuk kebutuhan diantaranya adalah ini jacking oil pump ini ya. Jadi dia didistribusikan di semua turbin ya, semua turbin. Jadi fungsinya adalah mengangkat daripada poros itu ya, sehingga dia tidak bergesekan langsung dengan bearing gitu ya. Jadi karena berat itu, si turbin itu karena kan berat ya, itu bisa memisahkan pelumasnya ya, memisahkan pelumasnya sehingga dia bisa nempel pada bearing, sehingga bisa terjadi gesekan gitu ya. Utamanya pada saat mesin berhenti tentunya gitu. Nah, dengan oil pump, oil jacking pump itu dia di jack gitu ya, diangkat sehingga porosnya itu tidak langsung nempel. Jadi antara poros dengan bearing itu ada
poros dengan bearing itu ada dibatasi oleh pelumas ya, gitu ya, sehingga gesekannya bisa diminimalkan. Proses ini seperti juga dengan sistem-sistem pelumasan yang lain ya. Jadi ada header di sini. Pada saat oli keluar ya, itu lewat oil drain ya, header masuk ke dalam oil tank. Nah di tangki ini dia ada sistem-sistem yang dilengkapi, misalkan vapor extraction, itu untuk membuang gas ya, uap dari ini ya, dari oli ya. Kemudian ada strainer ya untuk membersihkannya. Nah, untuk membersihkan ini dia dibantu oleh oil purifier, memisahkan pengotor-pengotor ya, dipisahkan secara sentrifugal, faktor-faktor pengotornya, pemberatnya itu dipisahkan. Nah, oli yang bersih dia naik lagi ke atas, masuk ke dalam tangki oli. Yang selanjutnya, sebelum digunakan itu ada oil cooler ya. Oil cooler di sini fungsinya adalah untuk mendinginkan oli pelumas sebelum digunakan masuk ke dalam mesin. Nah, ini adalah contoh turbin gas unit ya. Turbin gas unit ini ada turbin ya, ada reduction gear ya, untuk mengurangi kecepatan ya dari turbin ke generator. Ya. Kemudian ada sistem pelumasan di sini ya. Ada oil pump, oil strainer ya, dan oil cooler. Yang terakhir ini adalah PI diagram ya, atau piping and instrument diagram ya, yang mana ini menjelaskan bagaimana sistem perpipaannya dan juga instrumennya ya untuk kontrol ya. Jadi di sini PI diagram di sini untuk sistem pelumasan dan kontrol oli ya. Kontrol oli ini kan untuk banyak aplikasi ya. Di antaranya adalah untuk pelumasan, kemudian untuk kontrolnya itu di antaranya adalah jacking, oil pump, kemudian untuk buka tutup main stop valve ataupun ya governor valve ya. Ini. Jadi ini semua dalam satu unit kontrol, sehingga sangat memudahkan dalam hal memonitor ataupun melakukan pengoperasian daripada alat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.